Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna at-tawil amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Al-Khulasah fi Ushulil Fiqh yang ditulis oleh Syekh Muhammad Hasan itu. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan tentang al-haqiqah wal majaz. Sebagaimana sudah disebutkan sebelumnya bahwa al-kalamul arabi bi'tibaril isti'mal itu terbagi menjadi dua. Pertama disebut dengan al-haqiqah, yang kedua disebut dengan al-majaz. Al-Haqiqah beserta pembagiannya sudah dijelaskan, sekarang akan menjelaskan tentang bagian-bagian Al-Majaz. Al-Majaz adalah isti'malul lafzi fi ghairi ma wudi'alahu. Menggunakan lafaz bukan pada makna aslinya. Ini yang disebut dengan majaz. Nah, majaz kemudian terbagi menjadi beberapa bagian. Di sini, di dalam kitab ini, musannif menyebutkan 4 bagian majaz. Pertama disebut dengan majaz mursal, yang kedua disebut dengan majaz akli, yang ketiga disebut dengan majaz biziyadah, yang keempat disebut dengan majaz bin nuqsan. Sekarang akan menjelaskan bagian pertama dan kedua dari majaz, yaitu majaz mursal dan majaz akli. Aqsamul majazi ialah bagian-bagian majaz. Majaz diterjemahkan dengan makna kiasan atau makna yang bukan makna asli dari suatu lafaz. Yang qasimu terbagi al-majazu apa majaz ila majazin mursalin pada majaz mursal wa majazin akliin dan majaz akli. Di sini ada kata mursal. Kenapa majaz mursal ini disebut dengan mursal? Karena di dalam majaz mursal, alaqohnya antara makna asli dan makna majaznya itu banyak. Tidak terikat dengan alaqoh khusus, alaqoh tertentu. Sehingga ini disebut dengan mursal. Mursal itu artinya yang dilepaskan. Yang dilepaskan dari keterikatan dengan alaqoh khusus, alaqoh spesifik, alaqoh tertentu. Nah, kemudian ada yang di sini majaz akli disebut dengan akli. Kenapa majaz akli disebut dengan akli? Iya, karena majaz akli ini adalah majaz yang terjadi di dalam isnad, di dalam penyandaran antara fiil dan fa'il. Sementara isnad ini tidak ada, artinya tidak ada, tidak dapat dilihat, tidak dapat diketahui dengan panca indera, melainkan hanya diketahui oleh akal. Contohnya misalnya ja'a zaidun. Ja'a zaidun. Yang menjadi fi'il adalah ja'a, yang menjadi fa'il adalah zaidun. Nah, antara ja'a dan zaidun ini ada yang disebut dengan isnad. Hubungan antara ja'a dan zaid. Atau juga isnad ini kadang disebut dengan nisbah. Nah, nisbah hubungan atau isnad antara ja'a dan zaid ini tidak dapat dilihat melalui panca indera, tidak dapat diketahui melalui panca indera, hanya diketahui oleh akal. Karena itu majaz fil isnad ini disebut dengan majaz akli. Kenapa? Karena isnad itu diketahui hanya oleh akal. Kemudian sekarang
akan menjelaskan definisi masing-masing dari majaz mursal dan majaz akli. Fal majazul mursalu maka adapun majaz mursal huwa al majazul mursal kalimatun ialah kalimat kata ustu'milat yang digunakan apa kalimat fi ghairi maknaha di dalam selain maknanya kalimat al asli yang asli li alaqatin karena hubungan ghairil musyabahati yang bukan keserupaan. Kalau hubungan antara makna asli dan makna majaznya itu adalah al-musyabahah, keserupaan, maka disebut dengan isti'arah. Kalau hubungan antara makna asli dan makna majaznya itu adalah ghairil musyabahah, maka disebut dengan majaz mursal. Ma'a qarinatin disertai indikator maniatin yang mencegah min iradatil maknal asli dari dikehendakinya makna asli. Ini definisi dari majaz mursal, yaitu kalimat yang digunakan untuk menunjuk kepada makna yang bukan makna aslinya. Hubungan antara makna asli dan makna yang bukan asli adalah hubungan ghairil musyabahah, hubungan yang bukan keserupaan. Dan harus disertai korina mani'ah. Korina mani'ah artinya korina yang mencegah makna aslinya. Yang mencegah makna aslinya. Ini disebut dengan majaz mursal. Contohnya kaqauli ta'ala seperti firman Allah Ta'ala maha luhur siapa Allah. Wa yunazzilu dan menurunkan siapa Allah lakum untuk kalian minas sama'i dari langit. Rizkon kepada hujan. Rizkon kepada hujan. Nah, yang terjadi majaz mursal di sini di dalam kata rizkon. Rizkon makna aslinya bukan hujan. Makna aslinya bukan hujan. Tapi di sini lafadz rizkon disebutkan di sini untuk menunjuk kepada makna hujan, kepada hujan. Ini ya. Farrizku maka adapun rizki la yanzilu ialah tidak turun apa arrizku minas sama'i dari langit walakin dan akan tetapi yanzilu turun al mataru apa hujan alladzi yang yansha'u tumbuh atau muncul anhu dari al matar arrizku apa rizki fal mataru maka adapun hujan sababun adalah sebab sababun fi si'atir rizki yaitu sebab di dalam banyaknya rezeki. Warisku dan adapun rizki musabbabun ialah akibat. Farisku maka adapun rizki kalimatun ialah kata ustuk milat yang digunakan apa kalimah fi ghairi maknaha di dalam selain maknanya kalimah al asli yang asli. Wal alaqatu dan adapun hubungan hiya adapun alaqah al musabbabiyatu ialah musabbabiyah. Musabbabiyah yang dimaksud di sini adalah itlaqul musabbab wa urida bihi sabab. Yang diucapkan itu adalah musabbabnya, cuman makna yang diinginkan adalah sebabnya. Sama seperti rizki di sini. Yang diucapkan di sini adalah rizkun, rizkuni akibat, tapi yang diinginkan adalah sebab, yaitu hujan. Nah, hujan ini adalah sebab banyaknya rizki. Ini disebut dengan majaz mursal. Wal alaqatu dan adapun hubungan di dalam majaz mursal antara makna asli dan makna majaznya ini banyak sekali. Dan untuk detailnya harus dipelajari di dalam ilmu balaghah. Wal alaqatu dan adapun hubungan katsiratun ialah banyak, maka nuha adapun tempatnya al alaqat kutubul balaghati ialah kitab-kitab ilmu balaghah. Sekarang akan menjelaskan majaz akli. Wa ammal majazul akli dan adapun majaz akli fahuwa maka ialah adapun al majazul akli isnadul fi'li ialah menyandarkan fi'il auma atau sesuatu fi maknahu di dalam makna fi'il ila ghairi man kepada selain orang huwa adapun fi'il lahu ialah bagi man. Artinya yang dinamakan majaz akli itu adalah menyandarkan suatu perbuatan, suatu fi'il kepada selain pelaku aslinya. Ini yang disebut dengan majaz akli.
Di dalam majaz akli juga harus ada qarinah. Ma'aqorinatin beserta indikator maniatin yang mencegah min iradatil isnadil hakiki dari dikehendakinya penyandaran yang sebenarnya. Wadhalika dan adapun al-majazul akli tersebut kaqaulina ialah seperti perkataan kita banal amiru as-sadda. Bana membangun al-amiru siapa raja as-sadda terhadap benteng. Di sini menjandarkan pembangunan kepada amir. Padahal pembangunan benteng itu bukan dilakukan oleh amir, tapi dilakukan oleh ummalul amir, para pekerja dari amir. Tapi di dalam kalimat ini perbuatan membangun itu disandarkan kepada amir, disandarkan kepada bukan pelaku aslinya. Pelaku aslinya itu kan ummal, bukan amir. Amir itu hanya penyuruh atau hanya penyebab. Sementara pelaku aslinya adalah al-ummal. Ini berarti menyandarkan fiil perbuatan kepada yang bukan pelaku aslinya. Fakot asnatna maka sungguh telah menyandarkan kita bina asadi terhadap pembangunan benteng ilal amiri kepada amir, kepada raja. Walladhi dan adapun yang banahu membangun siapa alladhihu terhadap asadda ummalul amiri ialah para pekerja raja. Illa annal amiro hanya saja sesungguhnya siapa raja huwa al amir as-sababu ialah sebab. Illa annal amiro huwa sababu. Hanya saja sesungguhnya siapa amir huwa al amir as-sababu ialah sebab. Wal qarinatu dan adapun qarina istihalatu suduril bina'i ialah kemustahilan munculnya pembangunan lisaddi terhadap benteng anil amiri dari raja. Fal majazul mursalu maka adapun majaz mursal tajawuzun ialah majaz fil kalimati di dalam kata. Wal majazul akliyu dan adapun majaz akli tajawuzun ialah majaz fil isnadi di dalam isnad, di dalam penyandaran. Ini adalah perbedaan antara majaz mursal dan majaz akli. Kalau majaz mursal itu terjadinya majaz itu di dalam kalimah. Kalau di dalam majaz akli terjadinya majaz itu di dalam isnad. Waja'ala dan menjadikan imamul haramaini siapa imam al-haramain wa ghairuhu dan selain imamul haramain wa ghairuhu dan selain imamul haramaini minal majazi dari majaz al-majaza terhadap majaz biziyadati dengan tambahan awin nuksoni atau pengurangan. Jadi imamul haramain menjadikan majaz biziyadah dan majaz nukson ini termasuk bagian dari majaz. Di dalam Al-Waraqat itu jelas beliau ini memasukkan al-majaz biziyadah dan al-majaz bin nukson. Famisalu ziyadati maka adapun contoh majaz biziyadah qaulu ta'ala ialah firman Allah ta'ala maha luhur siapa Allah laisa kamislihi syai'un tidak ada seperti Allah syai'un atau seumpama Allah syai'un apa sesuatu. Fal kafu maka adapun kaf zaidatun ialah zaidah tambahan. Wa illa ay wa illam takunil kafu zaidatan fahiya maka adapun kaf bimakna misla atau bimakna mislu ialah dengan pengertian mislu. Fayakunu maka adalahu ta'ala ialah bagi Allah ta'ala maha luhur siapa Allah mathilun apa seumpama atau sepadan ya. Sepadan. Wahwa dan adapun masil muhalun ialah mustahil wal qasdu dan adapun tujuan bihadal kalami dengan perkataan ini dengan kalimat ini nafyul misliyati ialah menafikan keserupaan anillahi ta'ala dari Allah ta'ala maha luhur siapa Allah. Ini disebut dengan majaz biziyadah. Yang disebut dengan majaz biziyadah itu adalah itlaku wujudi syai'
wa urida bihi adamuhu. Secara lafat ada, cuman yang diinginkan tidak adanya. Ini ya. Makna yang diinginkan tidak ada. Seperti ini, kaf. Secara lafat, kaf ini ada. Cuman makna yang diinginkan tidak ada kaf. Ini yang dimaksud dengan majaz biziyadah. Wa misalun nuqsani, dan adapun contoh majaz nuqson, pengurangan, penghapusan. Qauluhu ta'ala, ialah firman Allah Ta'ala, maha luhur siapa Allah, was'alil qaryata, dan bertanyalah kamu al-qaryata kepada qaryah. Qaryah ini desa. Ai is'al, bertanyalah kamu ahlal qaryati terhadap penduduk desa. Nah, ini kan. Yang dinamakan majaz nuqson adalah itlaqu adami syai' wa urida bihi wujuduhu. Secara lafaz tidak ada, cuman secara makna ini harus ada. Secara makna ini harus ada. Secara lafaz ahlun ini tidak ada, tapi secara makna ahlun ini harus ada. Ini yang disebut dengan majaz bin nuqsan. Warubbama, dan terkadang sama menamai ghairu imamil haramaini, siapa selain imamul haramain, hadaini terhadap dua ini, hadainil kismaini terhadap dua bagian ini, bi asma'a dengan nama-nama ukhra yang lain, bi asma'a dengan nama-nama ukhra yang lain. Tahu bi asma'in ukhra ya. Bi asma'in ukhra dengan nama-nama ukhra yang lain. Demikian pembahasan tentang bagian-bagian majas. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.